pelaksanaan operasi ketupat di tahun 2019 ini tergelar mulai tanggal 29 di bulan Mei sampai nanti tanggal 10 di bulan Juni. Perkiraan mudik itu mulai tanggal 29 sudah ada yang mudik itu. Karena tanggal 30-nya kan libur. Kemudian kalau kita mengacu kepada tahun lalu, puncaknya itu adalah H-3 itu atau H-4. Khusus di Jawa ini kalau kita lihat ya, mengacu kepada tahun lalu, kemudian estimasi peningkatan dengan berbagai persoalan, kemudian juga dikaitkan dengan animo masyarakat, karena keinginannya juga menjadi sangat penentu ini. Dengan sudah bagusnya sarana-prasarana sampai ke ujung Pulau Jawa ya, Surabaya lah katakan seperti itu, kami sudah memperkirakan bahwa peningkatan ini 30-40%. Minat masyarakat untuk mudik itu menuju Sumatera yang bergerak dari Jawa ya, itu juga cukup baik dan cukup diminati. Kenapa demikian? Apalagi dihadapkan dengan kondisi sekarang, adanya perbaikan, adanya Trans Sumatera yang juga hampir sama nantinya dengan Trans Jawa saya kira, walaupun panjangnya juga lebih panjang sampai ke Aceh ya, tetapi masyarakat kita juga sudah bisa menikmati di tahun ini. Kemudian kapal-kapal yang disiapkan untuk penyeberangan juga sangat bagus dan jumlahnya memadai. Kemudian dermaga-dermaga juga sudah diatur sedemikian rupa, ada 7 dermaga. Kemudian untuk tertibnya pergerakan-pergerakan penyeberangan itu ada suatu dermaga yang betul-betul khusus disiapkan untuk sepeda motor. Nah, ini kan menjadi lebih baik nih, ya. Kemudian penyeberangan di Bangkahuni juga seperti itu. Ada 7 dermaga dan sebaliknya juga disiapkan untuk dermaga khusus untuk sepeda motor. Memang one way ini kita konsepkan pada saat mudik itu akan kita berlakukan di tanggal 30, 31, tanggal 1 dan tanggal 2 ya. Tetapi jamnya ini belum kita matangkan. Kematangan itu nanti memang setelah kita nanti akan melakukan survei terakhir, sudah kita melakukan evaluasi ya kan, langkah one way ini menjadi sangat penting. Yang pertama, semua jalur dan lajur itu termanfaatkan dengan baik. Kemudian yang kedua, rest area juga kiri dan kanan juga termanfaatkan dengan baik itu. Jadi saya kira persoalan-persoalan itu akan terpecahkan dengan kita memaksimalkan semua rest area dan lain sebagainya. Kemudian pintu masuk, pintu keluar rest area juga kita atur sedemikian rupa. Kemudian akan ada informasi kepada masyarakat manakala pada rest area itu tidak lagi memadai, tentunya masyarakat bisa memilih rest area berikutnya. Siapapun masyarakat kita yang akan melakukan perjalanan mudik, ada beberapa hal yang mesti betul-betul diperhatikan. Yang pertama, bagaimana kita merencanakan perjalanan itu menjadi lebih matang dan lebih baik ya. Harus kita mempelajari betul bagaimana jarak tempuh, bagaimana waktu tempuh, bagaimana kondisi jalan dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, harus juga memperhatikan bagaimana kondisi kesehatan orang per orang dan siapapun yang ada pada kendaraan itu. Ini juga menjadi sangat penting. Kemudian bagaimana lagi kita memperhatikan kendaraan yang kita gunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Kita juga harus memperhatikan surat-surat yang harus kita bawa ya selama dalam perjalanan. Yakinkan betul semua kelengkapan peralatan kendaraan bermotor itu harus ada. Ketika kita bergerak, sekali lagi, bagaimana memastikan bahan bakar itu harus full tank itu. Kemudian ketika kita menggunakan jalan tol, yakinkan betul kartu elektronik itu harus memadai. Jangan sampai nanti kita melintas di Trans Jawa umpamanya, tapi saldo kita tidak memadai untuk melakukan pembayaran itu. Karena semua transaksi sekarang, pembayaran jalan tol sudah menggunakan kartu elektronik. Ya. Kemudian yang terakhir nih, betul-betul diatur pada saat mengemudi, jam-jam mengemudi dan jam-jam istirahat. Ya. Sehingga ketika kita mengemudi adalah betul-betul pengemudi yang berkeselamatan. Jangan menjadi pengemudi yang agresif apalagi membahayakan. Kembali lagi di Generasi Mecin, masih bersama para narasumber saya ya, menghadapi persiapan mudik tahun 2019 yang sepertinya akan dinamis. Waduh, dinamis sekali. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, kita syuting dari Ols Dayu Hotel Kelapa Gading ya. Wah, pemirsa kalau makan di sini luar biasa. Ada paket promo 155.000 net kan Mas ya? 155.000 net all you can eat. Di sebelah saya sudah ada sepertinya makanan Meksiko. Saya paling tertarik ini di belakang saya sini, ini ya. Ada soto Betawi yang dagingnya boleh ngambil sendiri. Oh, aduh.
Sudah lah ya, silakan kalau mau reservasi telepon sekarang nomornya 021 2936 5000 atau klik www.allsedayuhotels.com. Oke, kita lanjut lagi ngobrolin persiapan mudik 2019. Pak Gita, saya ke Mas Rio dulu ya. Siap, monggo. Mas Rio, Ya. jadi kita juga udah lihat wawancara Kakor Lantas yang memprediksi peningkatan jumlah pemotor di musim mudik sampai 30%. Ini emang karena jumlah motornya naik atau emang impact dari tiket pesawat mahal? Ya banyak sih ya indikatornya mungkin ya. Atau memang jalannya udah enak untuk para pemotor? Sebenarnya mana kira-kira? Tiga-tiganya masuk kalau Tiga-tiga masuk. Oh, jalanan tuh udah enak untuk mudik motor. tahun ini kalau yang terakhir saya pernah touring terakhir sebelum puasa itu lewat Jakarta Bandung, sebagian besar jalan tuh udah hampir jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Saya tuh kan nggak naik motor ya Mas. Ya. Saya tuh tahu jalur tol doang nih kayak tadi. Nah kalau Jakarta ke Bandung berarti lewat Kalimalang gitu ya? Lewat mana sih? Kalau saya banyak sih jalannya bisa Banyak. lewat Parung, bisa lewat Bogor. Jalan. Oh, Parung muter ke sana. Parung Oh. bisa jalan raya Bogor, bisa lewat Sentul juga bisa. Soalnya sering di highlight sama berita tuh kalau musim mudik pemotor di Kalimalang gitu yang wow udah numpuk-numpuk situ ya emang ya. Biasanya kalau ke Bandung saya lebih suka lewat Sentul karena agak belok-belok ada bukit-bukit. Pertama itu, terus kedua juga dari segi touringnya dapat. Kalau memang ada hasrat mau touring mudik tuh sekalian bisa lihat itu ya. tikungannya. Kalau lewat Parung lurus aja tuh Pak. Oh, oke. Tapi jaraknya apa namanya? Panjang. Lebih singkat. Panjang, tapi sebentar. Karena lurus terus. Betul. Mungkin kalau kita berangkat dari Jakarta Bogor, mungkin kalau naik motor dengan kecepatan 80 km per jam lewat Parung cuma hanya 35 menit sampai 30 sampai menit. Bogor. Oke. Tergantung cc motornya sih Pak. Kalau motornya Kecepatan Pak. 40 kita bicara ya. Oh, iya. Jadi prefer kalau mau lewat Bandung prefer lewat Parung Pak ya? Parung Kalau bisa, jalan yang ini. lewat Bogor Bogor Raya. Jalan Raya Bogor juga bisa. Tapi kalau jalan Bogor ketemu ini apa namanya? Truk, bus besar ketemu di situ. Itu aja kelebihan dan kekurangannya. Oke. Jalannya juga untuk Raya Bogor juga sudah cukup bagus. Cuma karena banyak persimpangan dan banyak ada kayak pasar, itu membuat kita agak sedikit tersendat kalau kita berangkat pagi-pagi. Oke, kalau luar Jawa, Sumatera atau luar Jakarta deh ke arah timur, Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau saya boleh bilang, jalanan yang pernah saya kalau touring Jawa sudah hampir Hatam ya. lah kalau bisa dibilang ya. Iya. Dari Jawa sampai Bali, Lombok, itu kalau dibandingin Sulawesi, Sumatera, Jawa Paling ini, paling enak. paling nggak enak. Paling nggak enak. Oke. Oh, kenapa Pertama dari paling segi kepadatan. Oh, rame. Terus kedua dari kondisi jalanannya juga jauh. Oh ya? Dari kondisi aspal satu. Kedua dari segi kepadatan. Kondisi aspal tuh material, emang berasa di motor tuh masih berasa. banyak bolong Oh, dan oke. bumpy karena banyak kendaraan berat yang lewat kan pasti kan merusak jalanan tuh kalau masalah tuh. Ya. Terus dari padatatan ini paling parah nih. Paling banyak selama saya mengikuti touring dari tahun 2010 sampai 2000 sekarang ini paling banyak kejadian tuh ya pada saat kita di tengah kota Pak, masuk kota Pak. Oh, justru di tengah kotanya. Pada saat kita di luar kotanya nggak apa-apa, begitu masuk ke kotanya tersebut itu yang terjadi kecelakaan. Oke, kalau titik rawannya tuh sebagai pemotor ya, kalau di jalur Jawa tuh titik rawannya yang setahu Mas Rio di mana sih Mas? Kalau kecelakaan ya, bukan kriminal ya. Di kecelakaannya di mana sih Mas? Justru di dalam kotanya Pak. Dalam kota? Masyarakat setempat. Dalam arti gini, biasanya kalau dalam suatu daerah-daerah tertentu ya, daerah-daerah misalnya itu yang namanya perempatan, kondisi kita touring kan kondisi pasti kecepatan Oh, tinggi ya. tinggi, apalagi motor besar. Nah itu kalau ada perempatan segala macam atau ada gang, itu kita sebutnya namanya pasukan jangkrik Pak. Pasukan jangkrik. Kenapa pasukan jangkrik? Tiba-tiba ada motor ngelongol aja langsung. Oke. Nggak mana itu nggak pakai paling helm sering. lagi. Oh, pasti nggak pakai helmnya, boncengan Tiga. bertiga, itu sering kejadian. Mereka nyebrang nggak lihat-lihat atau belok nggak pakai sen, itu sering kejadian. Dan biasa kejadian pada di dalam kotanya, bukan di luar kotanya. Oke. Itu sering kejadian. Kita kalau bicara Lebaran ya, itu mau lewat mana aja sama Mas. Karena momennya itu semua orang pasti akan pulang ke Jawa, Ya. pulang ke kampung. Kalau hitungan medis tuh bisa naik motor nonstop tuh paling lama manusia dewasa ya dalam sehat gitu. Dia maksimal berapa jam sih Kita nonstop? biasanya kalau touring kita per 2 jam kita berhenti.
Oh, per 2 jam berhenti. Emang disarankan per 2 jam berhenti ya? Betul. Oke, untuk ngembaliin konsentrasi juga dan lain-lain ya. Konsentrasi, tidak dehidrasi. Jadi per 2 jam kita minimal berhenti 15 menit. Oke. Mau lebih juga nggak apa-apa. Iya. 3 jam mungkin paling maksimal kali ya. 3 jam. Kelamaan. 3 jam kelamaan. 3 jam berhenti, 3 jam Oh, iya, berhenti. 3 iya, jam boleh. itu paling Iya. berhenti. Oke. Nah, yang satu lagi yang sering terjadi sama pemudik motor tuh pada suka nambah-nambahin aksesoris tuh. Betul. Iya kan, buat aksesoris belakang nambah koper dan lain-lain. Itu bahaya dong, Mas Rio? Sangat-sangat berbahaya sekali. Dan tidak makanya ada- tugasnya dari pihak Pak Polisi untuk Menindak ya. menindak hal seperti itu, karena sebenarnya motor apapun ya dikeluarkan oleh pabrik-pabrik tertentu itu sudah kondisinya sudah pasti yang terbaik. Jadi cuma biasa kita sebagai pemakai suka merasa kurang puas. Misalnya dengan motor dengan motor 150 kurang puas, ditambahin, dibongkar mesinnya, knalpotnya supaya jadi 180. Tapi dengan pembongkar itu kan berarti ada spek-spek yang tidak standar, yang Oke. harus dirubah. Bisa menambahkan apa, jadi bentuknya segala macam kita nggak tahu. Oke. Nah, hal-hal itulah yang bikin jadi ada aja gitu yang seperti Mas tadi bilang. Iya. Oke. Habis ini saya mau balik lagi nanya ke Mas Agita kesiapan jalur tol ya. Kalau tadi kan jalur non tol tuh. Ya, habis ini kita mau ngobrol lagi jangan kemana-mana. Persiapan mudik 2019 tetap di Generasi Mecin.